wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu yang kami cintai dan kami muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dan keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimah yang kami muliakan, salah satu perkara yang tidak bisa lepas dari kita semuanya dalam kehidupan dunia ini sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ilmu. Jadi memang cara pandang kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang muslimah tentu berbeda dengan cara pandang orang yang tidak beragama. Karena kita hidup di dunia ini statusnya sebagai hamba Allah, sebagai hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pencipta kita menika mengharuskan kita beragama, dan agama yang diharuskan kepada kita adalah agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agama Islam. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita di dunia ini, kita membutuhkan sesuatu yang punya kaitan erat dengan Islam. Inggih menika ingkang naminipun ilmu. Ilmu tentang Islam itu sendiri. Bagaimana Islam, kemudian apa itu Islam, kemudian apa ajaran-ajaran Islam, itu harus kita ilmui Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak bisa sekedar kula jenengan menika berislam tapi pada hakikatnya tidak mengetahui apa itu Islam. Hukum-hukumnya bagaimana, syariat-syariatnya seperti apa dan lain sebagainya. Itu butuh kita ilmui, kita pelajari. Yang itu nanti akan menjadi penerang kita kula jenengan dalam hidup di dunia ini sampai nanti ujung, sampai kula panjenengan berpisah dengan dunia ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan menjadi rambu-rambu kita, yaitu Islam yang kita ilmui dan kita pahami dengan baik. Makanya para ulama kita itu memberikan satu penjelasan tentang pengaruh-pengaruh ilmu agama kepada diri seorang muslim. Dan salah satu cara untuk memahami Islam dan mengilmu Islam nggih carane seperti niki. Napa? Dengan menghadiri majelis ilmu, majelis ta'lim. Bahasa singkatnya ngaji ngeten niki. Niku salah satu cara bagaimana kula jenengan niku bisa memahami Islam dan mengilmui Islam. Jadi Islam niku mboten cukup hanya nama di kehidupan kita tanpa kita tahu isine nopo, tanpa ngerti hukum-hukumnya seperti apa, tanpa ngerti Allah, tanpa ngerti Nabi Muhammad, tanpa mengerti syariat Islam itu sendiri. Enten seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Sahabat sinten? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau ini pernah berwasiat dengan satu wasiat yang sangat agung sekali tentang masalah yang berkaitan at-ta'limu wa ta'allum. Ta'lim itu napa? Ta'lim itu mengajari. Wa ta'allum, ta'allum itu belajar. Kalau saya ngeten niki posisi saya memberikan ta'lim, menyampaikan ilmu. Panjenengan yang duduk seperti ini posisinya ta'allum, belajar. Ya, enten
napa muta'allim, orang yang belajar, ada yang mengajari. Ya, dua level nih, level ta'lim wa ta'allum. Level memberikan, menyampaikan ilmu dan mempelajari, memahami ilmu itu sendiri. Beliau pernah menyatakan dalam ucapannya yang agak sedikit panjang. Saya bacakan untuk panjenengan semuanya karena ini ucapan sahabat Mu'adz bin Jabal menika ucapan yang sangat agung sekali. Ucapan sahabat Nabi yang sangat agung sekali, yang seandainya ditulis dengan tinta emas menika sangat layak sekali karena kandungan yang sangat luar biasa. Beliau ngendika ngeten. Qala radhiyallahu anhu, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyatun wa talabuhu ibadatun wa mudarasatuhu tasbihun wal bahthu anhu jihadun. Artosipun apa? Ta'allamul ilma, wahai sekalian umat Islam, hendaknya kalian mempelajari ilmu agama. Mempelajari ilmu agama. Karena apa? Karena mempelajari ilmu agama lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala ini merupakan bentuk khasyah. Khasyah menika napa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kula panjenengan perwujudan rasa takut menika dengan mempelajari Islam, Pak. Karena Islam niku enten isine, enten hukum-hukumnya, enten halal, enten haram, enten sunnah, enten wajib, enten mubah. Hukum-hukumnya enten namanya ahkam taklifiyah. Hukum-hukum taklifiyah niku enten gangsal wau. Enten sing haram, enten sing napa makruh, enten sing wajib, enten sing sunnah, enten sing napa mubah. Nah niku harus mengerti. Sing haram-haram nopo harus ditinggalkan, gitu. Sing sunnah, sing wajib-wajib nopo harus dilakukan. Enten sing sunnah dianjurkan dilakukan. Enten sing makruh dianjurkan ditinggalkan. Enten sing mubah boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Ngan ngoten, gini mboten? Gitu. Enten isine enten arkanul iman, rukun iman, enten pinten? 6 napa 8? Oh 6. Tak kira ngantuk ya. Rukun iman ada 6. Rukun Islam ada 5. Kita rukun iman kepada Allah sampai terakhir iman kepada takdir. Enten rukun Islam, salat, syahadat, salat, poso, zakat, haji bagi yang mampu. Niku enten isine, Pak. Jadi jangan sampai seorang muslim sekedar saya muslim tapi nggak ngerti apa itu rukun iman, tidak melakukan rukun Islam, ya muslim tapi tidak sholat, muslim tapi Ramadan tidak puasa, Ramadan tidak bayar zakat dan seterusnya. Yang haram dilanggar, perintah ditinggalkan dan seterusnya. Berarti apa? Artinya itu ada kekosongan. Ndak ngerti dalam Islam niku seperti apa, mboten ngertos isine Islam niku napa, ndak tahu. Nah ini hendaknya ditinggalkan. Karena makanya ngeten, ciri khas seorang hamba yang takut kepada Allah niku ngaji lan ngerti, mengerti, berilmu tentang Islam wal iman, tentang Islam niku napa, tentang iman niku napa, paham. Itu bentuk bukti kula jenengan tu napa khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Lah panjenengan alhamdulillah nggih, insyaallah nggih termasuk niki golongan khasyah, golongan tiang-tiang kang napa takut kepada Allah. Buktine napa? Kon ngaji nggih, mangkatnya ngaji. Sing kan memerintahkan ngaji niku senes kula nggih. Senes pengurus masjid sinten? Allah Subhanahu wa taala kalih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi jenengan ngaji menika ampun karena saya, ampun karena napa diuyak-uyak pengurus, mboten. Ampun
mengalir mawon karena niku karena Allahnya niku. Karena enten Allah. Allah memerintahkan enten Quran, Nabi Muhammad SAW memerintahkan wonten hadisipun ken mempelajari Islam. Nabi mengatakan apa? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Sak temene mempelajari ilmu agama menika ya fardhatun wajib atase wong Islam. Wajib atas setiap muslim. Muslim dan muslimah niku ya kudu belajar Pak, kudu ngaji. Ngaten. Makanya nek panjenengan ngajine niku karena Allah niku pun paling penak niku. Wong niku nek pun ikhlas niku hebat. Puncak penghambaan tertinggi niku ikhlas. Napa? Ikhlas. Wong ikhlas niku nggih ngaji jarake jauh rasane napa? Dekat. Sing adoh dadi napa? Cedhak. Napa sebabnya? Karena Allah, Pak. Karena Allah. Udan dadi rasa mboten udan. Karena Allah kok niku, karena Allah. Nggih. Mboten dibayar, sampean ngaji mboten dibayar. Ibaratnya misalnya nggih, mungkin satu saat kok misalnya mboten enten seneke. Mboten enten lempere ngeten iki mboten enten. Akeh kosong misalnya nggih, mboten enten wedange. Jenengan tetep ngaji napa mboten? Hah? Tetep ngaji walaupun rada-rada mboten semangat sithik. Ora nek wedange rada ora semangat, tapi tetep ngaji. Niku sebabnya napa? Karena Allah, mboten karena lempere niku. Nah, sebabnya Allah niku wis pokoke paling penak gitu. Sebabnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tanpa lemper tetap ngaji, dengan lemper lebih semangat ngaji. Ngoten. Nggih. Siap mboten iki? Mengke mboten enten wedange sedina terus prei. Ya, ampun. Lah niku berarti karena wedang. Nek karena Allah niku mesti wah enak tenan. Wong pun nek karena Allah niku enak banget. Nggih. Ngoten. Kemudian Bapak Ibu sekalian melanjutkan ucapan sahabat Mu'adz bin Jabal ini. Masya Allah, luar biasa. Beliau ngendika ngeten tambah. Wa talabuhu ibadatun. Tiyang ingkang berusaha mencari ilmu niku pencarian ilmu itu sendiri merupakan ibadah. Jadi jenengan ngaten niki kan tolabul ilmi, Pak. Nggih napa mboten? Panjenengan ini tolabul ilmi. Tolabul ilmi artosipun napa? Mencari ilmu agama, berusaha memahami agama Islam. Niku panjenengan seperti ini bernilai ibadah. Jadi jenengan duduk kayak tadi, niki duduknya santai napa mboten niki? Santai. Wis arep sila ya monggo, arep selonjoran ya oleh gitu. Arep senden ya iso. Jan penak tenan ngaji gua. Ngopo ngaji susah-susah. Gitu. Ngaji mboten susah-susah, yang penting gelem ngaji ngoten. Niku jenengan sendenan ngeten niki lho. Duduk manis seperti ini diwedangi kei snack niku bernilai ibadah. Nek bernilai ibadah berpahala. Coba. Tapi nek jenengan saat ini di rumah gitu nonton sinetron karo ngopi karo mangan napa? Kacang goreng niku boten bernilai ibadah. Podo-podo duduk, podo-podo ngopi, podo-podo makan snack, podo-podo ngrungokke gitu. Niku antara nonton sinetron dengan kita duduk-duduk seperti ini berbeda bagaikan langit dan bumi. Jenengan ngeten niki bernilai ibadah, bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mbok panjenengan misalnya nggih enten sing rada napa ngantuk-ngantuk ya. Dengklak-dengluk rono rene. Niku tetap bernilai ibadah, tetap bernilai napa ibadah. Dan tetap masuk dalam kategori raudhatun min riyadil jannah. Panjenengan berada di salah satu taman dari taman-taman
surga. Padahal wonge ngantuk. Oh. Wonge ngantuk tetep napa? Masuk lingkungan tamane swarga. Jadi di dunia menika enten taman swarga Bapak Ibu sekalian. Tamane majelis ilmu ngeten iki. Coba. Padahal sing ngaji ngantuk. Mulai ya ora pati paham sing disampaikan Ustaz ini apa ya ora pati paham. Ya enek pahame lah. Ora ketang 20% enten sing masuk. Ora pati paham, sok rada ngantuk. Tetapi napa angsal rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, dapat rahmati Allah Subhanahu wa taala karena berada di salah satu taman surga. Jadi indikasine ahli swarga menika, calon ahli swarga niku indikasine napa? Buktine napa? Buktine utawi alamate menika adalah dia dalam kehidupan dunia punya kebiasaan duduk di taman surga dunia. Nggih menika majelis ilmu. Masyaallah. Luar biasa nggih. Kemudian mudarosah menika berdiskusi tentang ilmu menika tasbih. Mendiskusikan ilmu itu seperti ucapan subhanallah. Dan membahas ilmu niku bagian daripada jihad fi sabilillah. Ini saya beberapa kali ada teman-teman saya beberapa informasi kabar dulu niku ada beberapa teman saya di luar Jawa menika seorang ustadz ngisi kajian jaraknya jauh ke pedalaman qadarullah menika ya, dengan ketetapan Allah menika kecelakaan Pak dan meninggal. Pak insya Allah ustadznya menika meninggal fisabilillah, meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala karena dia dalam kondisi napa akan menyampaikan ilmu wal bahthu anhu jihad, membahas ilmu, menyampaikan ilmu, mendakwahkan ilmu agama niku bagian dari jihad fisabilillah. Jadi nek ajeng mati syahid mboten sado-ado. Nggih. Kita punya ladang jihad, Pak. Nggih, punya ladang jihad yang sederhana tapi fadilahnya sangat luar biasa. Kemudian menyampaikan ilmu dan mempelajari ilmu menika atau menyampaikan ilmu niku termasuk bagian dari sedekah. Jadi panjenengan sedaya ingkang gadai ilmu walaupun sedikit tapi paham, sampaikan kepada yang lain. Balighu anni walau ayatan, sampaikan dariku walaupun mboten satu ayat. Jenengan hafal napa, ayat napa, paham hukum napa, tapi ampun sing ora paham aja coba-coba. Sing paham-paham mawon, sing sederhana-sederhana mawon. Oh, salat 5 waktu wajib, sampaikan kepada yang belum salat. Diajak ke masjid, diajak sholat, sampaikan puasa Ramadan itu wajib, sampaikan. Oh, kurban itu sunnah, sampaikan. Ini kan ilmu-ilmu sederhana gitu. Panjenengan bisa menyampaikan itu, sampaikan, dan panjenengan itu terhitung sebagai seorang yang sudah sedekah gitu. Wa ta'limuhu ma lam ya'lamuhu sedekah. Okay? Dan menyampaikan ilmu kepada orang yang belum tahu niku nilainya sedekah. Nah, di antara orang yang paling banyak sedekah niku ustadz, Pak. Para ustadz, para kiai, para juru dakwah menika paling banyak sedekah, Pak. Ya sering ngajar apalagi punya pondok pesantren menyampaikan ilmu kepada santri-santri ini menika niku luar biasa, sedekahnya luar biasa. Dan sedekah tertinggi menika salah satunya adalah bentuknya napa ilmu. Makanya tidak bisa ya, sebenarnya kenapa ilmu menika tidak bisa dihargai. Jadi misalnya ada orang ngisi, seorang ustadz ngisi kemudian pulang diberikan salam tempel gitu, kasih amplop, itu bukan membayar gitu, bukan membayar atau membeli ilmu, karena ilmu itu tidak bisa dihargai, terlalu tinggi dan terlalu mulia, itu tidak sepadan dengan apa yang disampaikan oleh seorang ulama, seorang ahli ilmu, itu tidak bisa. Tidak bisa. Dan kita tidak perlu pelit dengan ilmu kita karena itu sedekah.
Kita tidak punya apa-apa dan nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi napa segalanya menika kula njenengan napa sinten? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya sudah, enggak usah kita napa berat untuk menyampaikan ilmu dan seterusnya. Seperti itu. Bapak Ibu yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, dan mendermakan ilmu kepada orang lain itu sebagai kurbah, sebagai pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama menika merupakan al-anisu fil wahdah. Ketika kula jenengan sendiri, bersendiri ini ku sebagai sesuatu yang jinak. Anis menika jinak, Pak. Jinak niku ya sebagai teman yang sangat erat, yang sangat lembut ke kita. Menika ilmu kita. Dan ilmu agami menika merupakan sahabat ketika kita sedang bersendiri. Wasahibu fi khulwah. Teman kula jenengan niku sing paling awet ilmu. Yang paling bagus niku ilmu. Di saat jenengan bersendiri dimanapun ilmu itu membersamai kula jenengan. Ilmu agami sing napa ampun kita ketahui menika semuanya napa karena ilmu agama. Lalu apalagi bahwa ilmu agama menika sebagai penunjuk kula jenengan, rambu-rambu dalam kehidupan dunia menika harus apa, harus melakukan apa, bagaimana, dan tujuan kita seperti ini, seperti apa menika napa rambu-rambunya yang menunjukkan guide-nya niku napa ilmu, Pak. Coba ya jenengan ngeten iki saged salat, kok gelem salat karena ilmu agama. Kita paham salat fardhu menika hukumnya wajib, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rukun Islam. Akhirnya kita mau salat, Pak. Niku kan apa? Dalile napa? Ilmu. Karena ilmu menika kula jenengan bisa seperti ini. Kenapa enggak maksiat? Kenapa enggak mau melakukan ini kemaksiatan? Karena kita punya ilmu. Yang mungkin dulu kita belum pernah punya ilmu. Saya teringat ada satu kejadian. Ini kisah nyata. Ada seorang niku dulu enggak paham agama, Pak. Orang menika sekian tahun, Pak, mungkin ada ya 10-an tahun menika karena nggak paham agama, mboten pernah ngaji ngoten niku. Orang ini sering junub ya, junub tahu ya, junub, tapi mboten pernah mandi junub. Jadi sholat terus tapi tidak pernah mandi junub, Pak, karena nggak paham nih junub niku diwajibkan mandi junub. Ketika seorang keluar mani ketika hubungan suami istri ya, atau bermimpi niku kan dia janabah junub. Lah orang ini sekian tahun mboten paham hukum itu dan dia nggak pernah mandi junub, Pak. Jadi sholat tanpa mandi junub artinya sholat dia sebenarnya tidak sah karena dia belum suci. Seperti halnya dia sholat tanpa wudhu, ngoten. Itu sampai tahunan ngoten niku. Niki sebabnya apa? Belum tahu ilmunya, belum belajar. Nah, kalau seperti itu benar-benar tidak tahu, maka insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana misalkan anten seorang yang minum minuman keras, betul ngerti nek minuman keras itu haram, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu kebodohan yang tidak boleh dibiarkan, harus diperangi. Caranipun pripun? Kita belajar, kita duduk di majelis ilmu, menimba dari para ahlinya agar kita paham hukum-hukum syariat Islam. Kita nanti niku ajeng kemana, mau kemana kok kula jenengan niku hidup di dunia menika? Ajeng di dunia terus napa pripun? Mboten kan? Mboten. Kita akan melakukan perjalanan berikutnya setelah kehidupan dunia nggih menika menuju kehidupan akhirat. Harus dipahami menika pun warning sing usiane 40 ke atas
40, 50, 60 niku pun warning, pun harus ekstra hati artinya kita niku sudah dekat kepada napa? Kematian. Nek pun mati meninggal niku belum selesai. Ampun dipahami wis bar mboten Pak. Meninggal niku pintu gerbang menuju kehidupan baru. Kemudian kehidupan nanti di akhirat. Sing enten mriku cuma ada dua pilihan. Napa? Nek mboten surga napa? Neraka. Sing nomor 3 mboten enten. Kok tengah-tengahnya surga, rodok neraka niku mboten enten. Napa seorang tidak didapatkan di surga berarti enten putih neraka. Kalau seorang tidak di neraka berarti pasti di surga. Niku harus dipahami. Kalau kita mungkin nggak pernah belajar agama, nggak ngerti Pak. Wah, nggak ngerti ternyata setelah kita mati ini kok ada kehidupan lagi. Betul paham? Bahaya. Kita akan keliru dalam menentukan langkah dalam kehidupan dunia menikah. Oke? Jadi dalil ba ilmu wa dalilu ala din. Nek kula jenengan selain sebagai dalil beragama ilmu menikah, ilmu agami menikah, ilmu agama menikah juga menjadi cahaya atau senter penerang saat kula jenengan ala sarra wa dharra, saat kula jenengan pas bahagia dan pas susah, saat mendapatkan apa? Nikmat dan saat mendapatkan musibah. Jadi pas senang niku enten ilmune, pas susah juga ada ilmunya. Pas dapat nikmat harus ada ilmunya, pas dapat musibah nggih enten ilmune. Cobi nek jenengan pas seneng ilmune pripun? Nek mendapatkan nikmat, kesenangan, bahagia niku ilmune pripun? Syukur, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ampun lali. Dikai rezeki sing banyak gitu, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala banyak, duitnya akeh, melimpah, tanahnya banyak, rumahnya megah, kendaraannya banyak dan lain sebagainya. Bersyukur. Ampun malah sombong, pamer, tapi bersyukur. Niku ilmune ngoten. Kita sampaikan hak kita keluarkan zakat, kita sedekah, kita gunakan uang itu untuk berbagi kepada sesama muslim, sesama manusia. Kita gunakan untuk beribadah, menunjang ibadah kula jenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Ampun kemudian ilmune kleru. Nah, utawi mboten ngerti ilmune, pas bahagia dan mendapatkan nikmat. Kemudian pas mendapatkan musibah atau hal yang membuat kula jenengan tuh sedih, dharra. Niku napa? Ilmune pripun nek pas musibah? Sabar. Sabar Pak niku. Ilmune mung siji, sabar. Nek pas dapat musibah, hal-hal sing mboten menyenangkan niku ilmune sabar. Manungsa menika, manusia niku cuma ada dua Pak. Nek mboten syukur napa? Sabar. Ndak ada ya mung bolak-balik ini. Sok seneng susah, syukur sabar, syukur sabar. Lah ngopo? Gitu. Nek mboten syukur nggih sabar. Nek jenengan pas duwe duit napa? Syukur. Nek dite pas rada kelong sithik napa? Sabar. Pun ngoten mawon. Pokoke maju mundur kena nih. Maju syukur, mundur napa? Sabar, wis penak banget wong Islam niku. Sing penting ngerti ilmune. Nek mboten ngerti ilmune, mboten tau ngaji, mboten ngerti ngeten iki. Kula paringi ngertos ngeten iki. Niki ilmune regane larang asine. Nek kula sampeyan jenengan niku, nggih, ya untuk diri pribadi kula iki ora kokian ngomong tok ustaz gitu. Ora iso nglakoni, jarkoni. Iso ngomongi ra iso nglakoni. Kula niku makane nggih ujian terberat ustaz niku napa? Kena omongane dhewe, terkena omongane sendiri. Menasihati jamaah kan sabar. Kok nek pas tertimpa musibah
ternyata mboten sabar. Wah niki apa? Oh, terkena omongane dhewe. Kula niku makane sering merenungin. Kadang-kadang kula niku ngeten. Nek pas sampai di rumah ngoten niku. Kotor kula niku yo enten ae musibah niku. Wah enten musibah. Bar ceramah ngeten iki yo tekan rumah niku mah yo nek ujiane, Pak. Langsung ujian. Ujiannya langsung. Aduh yo pas kok tekan rumah pas anake wayah bayar SPP. Bengine pas ceramah bar nerangke sabar kan ngomah isu-isu pun ditagih napa anake bayar napa SPP. Ternyata dereng enten sabar. Langsung praktek ustadze langsung praktek niku. Arep bengok-bengok ra sida ya. Langsung praktek. Makanya ujian terbesar seorang ustadz itu terkena omongannya sendiri. Maka harus siap kita ya antara sabar dan syukur menika. Nah. Paham gini ya? Paham betul nih? Jadi antara sabar dan syukur. Okay. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama mereka juga menjadi menara dan jalan yang akan mengarahkan kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Manarus sabilil jannah, menara jembatan jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kula panjenengan ingin masuk surga syaratnya cuma satu, berilmu, paham agami, paham ilmu agama, paham syariat Islam, dipahami dengan baik dan dijalankan, fa insyaallah dimudahkan mlebu swarga. Berarti mlebu swarga gampang napa susah? Hah? Gampang napa susah? Gampang. Ngaji ngeten niku mlebu swarga kok angel. Ngaji ngeten niki lho, tengok-tengok ngeten diwedangi, paham mulai diamalke mlebu swarga kok angel pripun? Gampang niku. Makanya nek melu Islam sing bener. Islam Ahlussunnah wal Jamaah niku Islam sing bener. Nek jenengan melu sing liyan-liyane bahaya. Wong nara melu kelompokku ora iso mlebu swarga. Waduh. Ini panitia hari kiamat berarti nih. Gitu. Oh, sing ngapling swarga niku kan panitia hari kiamat. Padahal surga niku punyanya Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan Allah, yang punya hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kok sekarang ada kelompok yang mengkapling surga? Siapapun yang tidak masuk kelompokku tidak bisa masuk surga. Loh ini berarti mengangkat dirinya dalam level ketuhanan. Gimana betul? Lah padahal Nabi Muhammad itu ngendikan apa? Bersabda, aslim taslam. Sampean masuk Islam, sampean selamat. Gampang, yang penting wong Islam diselamat. Siapapun seorang muslim pasti masuk surga. Ya. Jadi jenengan ini pasti masuk surga nih. Nek sing penting sampai wafat jenengan statusnya resmi sebagai seorang muslim, umat Nabi Muhammad SAW pasti masuk napa? Surga. Mboten kira-kira, saya pastikan jenengan masuk napa? Surga. Ning sing penting sampai akhir muslim, wala tamutunna illa napa? Wa antum muslimun. Pasti masuk surga, Pak. Kok susah-susah men? Gitu. Ning enten sing mlebu swarga langsung. Enten sing sok mampir-mampir lah kuwi. Lah niku kula mboten melu-melu nek niku. Gitu. Niku pilihan kula jenengan. Nek pengin mlebu swarga langsung dadi muslim sing taat. Nek sing pengin mampir-mampir ya kadang muslim sok maksiat, sok brengkele, sok angel niku ya kula ndak bisa menjamin nek itu. Ya. Semoga kersa jenengan pengen sing pundi, sing langsung apa sing mampir-mampir? Langsung niki. Sepakat niki langsung. Oh, ya alhamdulillah. Nek kula ya pengen langsung apa, ngopo mampir-mampir kesuwen, gitu. Suwen. Nah, sing penting niku wae supaya rukun iman diimani, rukun Islam dilaksanakan pun insyaallah mboten mampir neraka, langsung surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ampun maksiat, oh ya, yang penting mboten maksiat, perintah dilakukan pun itu insya Allah jaminan kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala secara langsung.
Modale kula jenengan pun punya. Modale Islam, iman, modale syahadat. Nggih, napa? Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kula jenengan berstatus sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Kula nek ngajar ngeten iki. Ngaji nyampe ngeten iki di hadapan jamaah niki kula trenyuh, Pak. Kula trenyuh saya. Ternyata dalam arti bahagia jenengan meriksani jenengan ngoten iki bahagia gelem ngaji masyarakat gelem ngaji gelem teng masjid gelem salat ya Allah iki mugi-mugi kula jenengan mengke kula ketemu kan jenengan ten swarga niki nggih insyaallah amin ya rabbal alamin mengke nek ketemu kula ampun lali ya diruwi ngono nggih Pak lha iki kayake Pak RT kae gitu wah swarga ya oke masuk gitu mane napa sederek-sederek kula panjenengan saudara-saudara kita yang masih belum sholat monggo diajak sholat dirayu-rayu nggih teng masjid pelan-pelan mawon ampun keras-keras santai mawon pelan didekati dirangkul diajak ke masjid sholat pelan-pelan ampun langsung dijak ngaji ampun jak sholat sih bayi yang penting pun sholat pun aman urung ngaji ora apa-apa gitu dia pelan-pelan insyaallah kemudian mungkin semangat kemudian baru diajak ngaji kadang-kadang ngeten Pak ngajak tiang menika aja madang malah mboten langsung diajak sholat mboten langsung diajak napa ngaji tapi yo dijak beleh kurban saumur-umur ora tau ke masjid ora tau nyang masjid tapi malah dikanggokke kalih napa pengurus didadake seksi korban lha ora tau nyang masjid ora tau salat diseksi korban nah itu trik kadang-kadang dengan cara seperti itu malah beliaunya akhirnya pengen sholat rapena awale wah aku dadi panitia korban gak ora sholat gitu sing ubet ya seksi sibuk ngurusi korban tapi mboten sholat akhirnya mboten enak mboten napa perkewo wah sholat lah awalnya niatnya perkewo sekian kali 10 kali akhirnya ikhlas karena apa Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ini trik Pak cara bagaimana kula jenengan itu mendekati berdakwah kepada manusia niku ndak harus dengan tema tertentu cara tertentu nopo harus dengan ceramah belum tentu Pak belum tentu seperti itu oke kemudian Bapak Ibu sekalian bahwa ilmu agama menika akan menjadikan kula panjenengan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'ullahu bi aqwaman wa yaj'aluhum fil khairi qadatan sadatan hudatan yuqtada bihim. Allah menika akan mengangkat sekelompok manusia dari hambanya dengan ilmu agama, diangkat derajatnya dan Allah jadikan mereka itu qadatan, qadah itu pemimpin wasadatan pemimpin sadah niku nggih penghulu apa istilahnya niku apa nggih pemimpin atau penghulu orang-orang yang jadi panutan hudatan orang-orang yang mendapatkan hidayah dan dicontoh oleh manusia. Kula jenengan kalau bisa menika napa punya derajat sing tinggi sebabnya jenengan napa ngerti ilmu agami jenengan taat pada Allah Subhanahu wa taala walaupun dari sisi misalkan ekonomi pas-pasan walaupun tidak punya pangkat tidak punya jabatan tidak punya apapun tapi kula jenengan punya napa ilmu agama punya ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala jadi percontohan manusia itu artinya apa derajatnya jenengan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ini luar biasa nggih membaca ucapan-ucapan ulama seperti ini membuat kula jenengan semakin semangat. Nggih. Bapak Ibu yang memuliakan di sini sebelum kita tutup majelis kita pada kesempatan malam hari ini gitu. Ini sebelumnya sudah dulu mungkin lain waktu bisa kita sambung lagi. Niki ada pertanyaan tentang masalah karena malam hari raya tahun ini insya Allah jatuh hari Jumat gitu dan insya Allah sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama RI oleh pemerintah itu bagaimana apakah
kita yang sudah pagi harinya sholat hari raya itu siangnya harus dan masih wajib Jumatan? Kita jawab, menurut mayoritas ulama atau hampir semua ulama, menurut madhab Hanafiyah Imam Abu Hanifah dan Malikiyah Imam Malik bin Anas dan Syafi'iyah Imam Syafi'i, menurut tiga imam besar dan madhab besar ini, seorang yang pagi hari sudah sholat hari raya siangnya tetap wajib Jumatan, tetap wajib Jumatan. Sebab apa? Sebab sholat hari raya itu hukumnya sunnah. Sunnah menika tidak bisa menggantikan dan menggugurkan sesuatu yang wajib, karena sholat Jumat itu hukumnya apa? Wajib. Sesuatu yang wajib tidak bisa digugurkan, dikalahkan dengan sesuatu yang sunnah. Terus insya Allah nanti kula jenengan setelah sholat hari raya Idul Adha tahun ini siangnya Jumatan apa mboten? Jumatan. Ampun lali ya. Jumatan, wajib Jumatan. Niki yang harus kita amalkan dan harus kita sampaikan, dan kita berusaha untuk ngeten nggih. Pentingnya berilmu dan napa? Berilmu dan memahami fikih, Pak. Ngeten. Maksudnya walaupun ada pendapat lain, tapi pendapat ini nggak usah diamalkan. Enten ulama yang menyatakan nek pagine sudah sholat hari raya, siangnya nggak wajib Jumatan. Ada niku. Tapi pendapat ini, pertama pendapat ini menyelisihi pendapat mayoritas ulama dan muslimin di Indonesia. Karena umat Islam di Indonesia itu secara amaliyah sudah biasa napa? Nek pagi sholat hari raya siangnya tetap wajib napa? Jumatan. Sehingga pendapat kedua ini nggak usah diamalkan, nanti menimbulkan masalah. Cobi misalnya nggih. Misalnya jenengan kemudian wah Ustaz, kami pilih pendapat kedua mawon sing nggak usah Jumatan. Dan nanti masjid ini sing adzan sing teko sing adzan oleh khatib tok. Gitu? Kenapa? Karena misalnya masyarakat mriki enggak Jumatan semua. Bah ini jadi masalah. Dan pendapat kedua menika tadi ketika saya sampaikan sudah tak kasih warning, hati-hati enggak usah diamalkan karena nanti akan menimbulkan permasalahan, Pak. Ngertine apa? Misale jenengan apa imam mriki, imam sholat mriki Jumatan ora Jumatan nimbulke masalah. Loh, bapak sih kayak kok gayane imam di masjid niki tapi mboten Jumatan. Wow, timbul masalah, timbul salah paham, timbul kegaduhan karena apa? Taune bapak niku mboten Jumatan dan meninggalkan Jumatan itu dosa besar sekali. Paham mboten niki nggih? Paham nggih? Jadi tetap Jumatan apa mboten? Tetap Jumatan. Wis ngoten mawon, wis pokoke pripun? Jamnya. Jam pinten? Dan ini, tapi kayak apik nih, apik ini bagus. Sebenarnya bisa, Pak. Artinya kan syaratnya sah sholat Jumat niku kan sing penting masuk waktu duhur sampai sebelum akhir waktu duhur kan. Jadi ya waktunya itu seperti waktu sholat duhur. Misalnya masuk waktu awal menikah jam 12, akhir duhur berarti misalnya jam 3 gitu. Lah Jumatan di antara waktu itu boleh sebenarnya jam setengah 2, jam 2 boleh. Cuma nanti apakah misalnya kita mau Jumatannya setengah 2 saja misalnya diundur misalnya, itu apakah nanti bisa mudah terrealisasi, mudah untuk diwujudkan atau tidak? Yang kedua, apakah menimbulkan salah paham nomboten? Nah, jadi kalau misalkan bisa tidak apa-apa diundur setengah 2 kalau kompak dan kalau sepakat kompak dan tidak menimbulkan masalah salah paham di masyarakat, tidak apa-apa. Saya contohkan ya, saya pernah diceritai seorang dosen UNS, Pak. Ada satu daerah di Jawa Tengah bagian mriko,
lupa saya daerah itu. Menika mayoritas penduduknya niku kerjanya kebun, Pak. Enggak merantau, enggak PNS pegawai mboten, tapi berkebun. Lah di sana menika kalau ke ladang niku, kalau zuhur itu kan pulang ya, sholat zuhur pulang, makan terus balik ke kebun lagi. Nanti nek jam 3 tet harus pulang lagi niku ndak bisa. Ndak bisa. Biasanya tetap diundur. Akhirnya masyarakat mriku menika sepakat sholat asare niku kalau biasanya jam 3 niku diundur setengah 4 lebih ada. Karena kalaupun dipaksakan di awal waktu jam 3 niku jamaah mboten enten. Cuma 1-2 orang, tapi kalau diundur setengah 4 menika jamaahnya bisa kompak, bisa hadir semua, masjidnya hampir penuh. Nah, akhirnya sudah menjadi tradisi di situ sholat asar niku setengah 4 diundur sekitar setengah jam dari awal waktu. Itu juga diperbolehkan, ya, diperbolehkan mengundur seperti itu. Tapi nanti kalau misalnya di sini apa mau seperti atau tidak kan saya ndak belum tahu. Nanti yang paling tahu jenengan yang di sini apakah bisa dan seterusnya, itu nanti bisa dipertimbangkan. Tapi kalau misalkan sebelumnya kita sampaikan kesepakatan, tapi kita melihat situasi dulu kan, misalkan setengah 12, kemungkinan jam 12 sudah selesai semua, nanti di jam 12 lebih seperempat itu bisa tak? Jadi kita umumkan mendadak, nanti Jumatan dimulai jam 12 lebih 15. Bisa, bisa, itu bisa diakali seperti itu, boleh. Oke. Nanti banyak yang terlambat, lebih baik kita menunggu semua siap juga. Oke. Jadi nanti diperkirakan kan, karena nyembelih sini hari Jumat ya, tetap hari Jumat. Nah, itu kan nanti nek pun berjalan itu bisa memperkirakan ini jam berapa selesai nih, rapi nih, terus Jumatane ya. Kalau misalkan nanti diundur mulai ini 12:15, nah, misalkan seperti itu, untuk menyelesaikan ini diumumkan kompak, tidak apa-apa, karena itu masih waktunya, Pak, boleh saja. Apalagi ada kerjaan korban ini nggak bisa ditinggal. Masuk Jumatan dagingnya pan kucing ya, pan nasu hilang kabeh. Nah, enggak, ini satu pertimbangan, makanya penting nih konsultasi, penting para ustadz, para ahli fikih niku harus ngerti seperti ini, supaya bisa fikih itu luas dan luas. Jadi nggak saklek, wah harus setengah 12 Jumatan, waduh urung rampung ini belai. Paham nggih? Ya monggo, mungkin bisa dimusyawarahkan antara pengurus dan jamaah apakah nanti selesai atau tidak. Kalau belum selesai diundur misalnya 15 menit atau 20 menit dan seterusnya, monggo saja, insya Allah itu bisa. Yang penting Jumatan ya, yang penting Jumatan, ampun mboten Jumatan. Kemudian sholat hari raya itu bisa dilakukan, atau tempat sholat hari raya itu boleh dilakukan di masjid dan juga di lapangan atau tempat terbuka. Jadi ngeten niki perlu kita sampaikan supaya tidak ada salah paham atau saling menyalahkan gitu. Ulama menika memang beda pendapat. Ada yang berpendapat sholat hari raya itu lebih utama di masjid kalau masjidnya menampung, itu pendapat Imam Syafi'i. Tapi ulama lain menyatakan yang lebih utama tidak di masjid, di lapangan. Itu pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Jadi menika ada keluasan. Sing di masjid monggo kalau masjidnya mencukupi. Tempat saya niku di masjid, Pak. Daerah saya niku sholat hari raya di masjid, bukan di jalan, bukan di lapangan, tapi di masjid. Udah bertahun-tahun sejak saya masih muda dulu, saya masih ingat sampai sekarang itu ya, sholat hari raya itu di masjid, walaupun melebar ke sebagian jalan gitu, tapi tetap di masjid. Tapi ada sebagian yang lain juga niku di lapangan. Nah ini bagaimana? Semuanya benar, semuanya bagus, karena memang ada perbedaan pendapat.
Sing di masjid monggo, sing di lapangan nggih monggo. Silahkan saja. Karena itu ulamanya semuanya ulama-ulama besar. Yang satu yang penting napa saling menghormati. Jangan menyalahkan. Ya. Apa sing bener niku di masjid, yang di lapangan salah. Enggak boleh. Sing lapangan juga ya jangan menyalahkan. Yang bener niku di lapangan, yang di masjid niku bid'ah. Ora usah ngono guys. Santai mawon, jenenge fikih itu perbedaan pendapat, masalah khilafiyah napa? Istihadiyah. Jadi monggo saja itu ada keluasan ndak apa-apa. Kemudian saya ingatkan nggih yang terakhir, nanti jangan lupa insyaallah hari Kamis hari Kamis bener nggih, hari Kamis setelah matahari tenggelam monggo disunahkan kita sekalian untuk takbiran. Napa? Takbiran, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala untuk berbanyak kalimat takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai akhir itu biasanya. Niku silahkan disiarkan, nanti bapak-bapak khususipun bapak-bapak para remaja ada di semua tumpak blek di sini untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala untuk takbiran. Oke, bisa berjamaah di komando, bisa sendiri-sendiri. Nah, takbiran salat Idul Adha niku ada dua, bisa yang takbir mursal niku napa tidak terbatas, jenengan di masjid, jenengan di jalan, jenengan di pasar, jenengan nunggu warung sambil takbir Pak, sambil napa takbir, masya Allah. Dan ada yang takbir muqayyad itu terbatas di di belakang sholat fardu. Jadi ini pas mulai hari Kamis nanti malam, Kamis malam sampai nanti tanggal 13 sebelum matahari napa berarti sampai asar niku sholatnya di belakang sholat ampun dzikir tapi napa takbiran ampun dzikir subhanallah mboten tapi langsung Allahu Akbar niku diikuti oleh jamaahnya. Nah niku monggo jangan sampai lupa, jangan sampai kita napa tinggalkan karena itu merupakan syiar besar umat Islam di hari raya khususnya di sini hari Idul Adha. Demikian Bapak Ibu yang kami muliakan rahimani rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Kenapa? Oke. Tanggal ada yang mengatakan tanggal 9 subuh. Oke, tanggal 9 subuh yang muqayyad itu sudah dimulai. Ya, takbir muqayyad setelah salat fardu. Ba'da salat subuh mungkin tanggal 9 panjenengan imame langsung memimpin takbiran. Nggih. Kamis subuh. Berarti Kamis subuh ya. Kamis subuh itu sudah mulai tanggal 9 yang muqayyad nggih, yang setelah salat fardu. Jadi monggo nanti bisa dilakukan. Semoga kula jenengan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.